Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap diberikan kesehatan. Semoga wabah ini segera uh, menghilang. Kemudian yang keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, yang sedang terjangkit misalnya virus ini, semoga segera diberikan kesembuhan. Oke, untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kali ini kita sudah masuk di materi tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Jadi ini adalah materi untuk pertemuan ke-6 minggu depan, insya Allah jika tidak ada halangan, merupakan pertemuan terakhir kita sebelum Meet. Oke. Kalau membahas tentang pengauditan, mungkin teman-teman sudah bisa meraba misalnya karena sudah ada di mata kuliah audit 1 ataupun audit 2. Mungkin sedikit saya refresh ya. Jadi sistem pengauditan atau auditing di sini adalah sebuah proses untuk mengevaluasi jalannya sebuah sistem perusahaan, baik dari sisi keuangan ataupun dari sisi administrasi lainnya. Diharapkan dengan audit ini bisa memberikan manfaat yang lebih. Jadi kalaupun audit ini juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab baik kepada pemilik perusahaan kalau misalnya kita membahas perusahaan ataupun kepada pemerintah. Kalau dari sisi pemerintahan, misalnya audit pemerintahan, berarti sisi pertanggungjawabannya kepada masyarakat gitu. Oke, di dalam audit ini sendiri, audit internal sendiri ada beberapa jenis audit. Yang pertama mungkin audit keuangan, di mana teman-teman sudah tahu sendiri adalah audit keuangan itu tentang mengaudit transaksi-transaksi keuangan ataupun catatan keuangan, laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada audit sistem informasi. Ini audit sistem informasi ini lebih ke pengendalian dari sebuah sistem informasi untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan ataupun prosedur pengendalian internet dari sebuah perusahaan. Mulai dari evaluasi input sampai dengan output sistem. Kemudian mengenai tentang pengendalian pemrosesan sampai dengan fasilitas komputer itu masuk di dalam audit sistem informasi. Kemudian yang ketiga ada audit operasional. Ini tentang audit tentang penggunaan secara ekonomis ataupun efisien dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian bagaimana pencapaian tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan atau sesuai dengan prosedur sebuah perusahaan. Kemudian ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan di sini merupakan sebuah audit yang dimana untuk mematuhi hukum ataupun peraturan yang berlaku, yang dimana audit kepatuhan ini digunakan untuk meningkatkan proses atau pengendalian untuk memastikan kepatuhan ataupun atas regulasi-regulasi yang ada. Jadi bisa pun di pemerintahan ya, di pemerintahan ada audit kepatuhan, jadi melihat sejauh mana sebuah entitas ataupun SKPD yang ada misalnya di setiap provinsi itu mematuhi ke peraturan ataupun kebijakan ataupun prosedur yang sudah diberlakukan secara nasional terhadap semua SKPD ataupun entitas yang ada di dalam suatu provinsi terhadap regulasi ya. Kemudian ada audit investigasi. Jadi audit yang terakhir adalah audit investigasi. Ini menguji kejadian-kejadian dari penipuan atau fraud yang bisa saja terjadi atas penggunaan aset yang tidak tepat, kemudian ada pemborosan dan penyalahgunaan ataupun aktivitas-aktivitas tata kelola yang tidak baik atau buruk. Itu merupakan dari audit investigasi. Ini biasanya audit investigasi ini terjadi karena adanya suatu kasus misalnya penyalahgunaan barang ataupun penyalahgunaan dari
uang, itu bisa dilakukan dengan audit investigasi. Oke, ini merupakan pokok bahasan kita pada hari ini tentang sistem sifat pengauditan, kemudian audit sistem informasi, yang ketiga perangkat lunak audit, dan yang terakhir adalah audit operasional sistem informasi akuntansi. Oke, ini adalah sifat dari pengauditan. Sifat dari pengauditan di sini mulai dari perencanaan audit, kemudian yang kedua pengumpulan bukti audit, evaluasi atas bukti audit, sampai dengan pengkomunikasian hasil audit. Jadi ini adalah sifat ataupun apa ya namanya step by step dari aktivitas step by step ataupun tahap-tahap dari sebuah kegiatan audit sendiri. Yang dimana yang pertama adalah perencanaan audit, dimana biasanya pada umumnya seperti ini ya, pada umumnya. Jadi itu pun juga kalaupun sebuah sistem audit ini ada sedikit perubahan, berarti itu berdasarkan dari tempat audit ataupun dari sistem yang sesuai dengan kondisi tempat audit kita. Yang pertama perencanaan audit. Jadi yaitu kita harus menetapkan lingkup ataupun tujuan, kemudian mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis. Jadi misalnya mungkin perusahaan di bidang produksi, betul-betul auditor itu harus paham seperti apa bentuk operasi bisnisnya. Mereka harus, jadi ini bentuk perencanaan auditnya mereka adalah mereka harus mencari tahu dulu apa namanya tempat mereka akan audit itu seperti apa, jenis perusahaannya itu harus ada. Kemudian memeriksa hasil audit sebelumnya. Jadi jika di tahun sebelumnya sudah ada hasil audit, itu akan dijadikan sebagai bahan patokan untuk melaksanakan audit berikutnya. Kemudian ada mengidentifikasi faktor-faktor resiko, kemudian menyiapkan program audit. Jadi semua harus terstruktur. Mulai dari tim, langkah-langkah yang akan dilakukan itu sudah harus terstruktur. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit di sini melingkupi observasi atas aktivitas operasi, kemudian pemeriksaan, diskusi dengan para pegawai, jika perlu juga kita akan melakukan atau menyebarkan kuesioner, kemudian pemeriksaan fisik atas aset-aset, konfirmasi melalui pihak ketiga. Ini biasanya ada pihak ketiga yang menjalin kerjasama. Kita bisa melakukan konfirmasi jika ditemukan ada suatu kejanggalan atas bukti audit misalnya, itu kita bisa lakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Kemudian melakukan ulang atas prosedur-prosedur, kemudian memeriksa bukti pendukung ataupun dokumen sumber, kemudian tindakan analisis dan penarikan sampel audit. Ini masuk dalam pengumpulan bukti audit. Kemudian ada tahap ketiga yaitu evaluasi atas bukti audit. Ini mengenai menilai kualitas dari pengendalian internal, kemudian menilai keterandalan informasi, kemudian menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti tambahan, mempertimbangkan faktor-faktor risiko itu sudah harus diketahui, kemudian mendokumentasikan teman-teman audit jika di dalam bentuk evaluasi audit itu sudah ditemukan, kemudian temuan-temuan audit itu sudah didokumentasikan, sudah dalam bentuk apa namanya hard dari sebuah laporan hasil audit. Kemudian pengkomunikasian hasil audit, ya ini adalah hal yang penting. Jadi setelah didapatkan hasil audit ataupun temuan-temuan audit, ini penting untuk dikomunikasikan kepada pihak yang kita audit. Jadi di sini tentu kita harus merancangkan seperti apa bentuk pengkomunikasian itu sendiri, mulai dari memformulasikan dari kesimpulan dari audit, kemudian mengembangkan rekomendasi bagi manajemen. Jadi setelah adanya hasil audit, kita pun juga harus merekomendasikan bagaimana bentuk perbaikan kepada perusahaan atau kepada tempat yang kita audit, kemudian menyiapkan laporan audit sampai dengan menyajikan hasil audit ke manajemen. Jadi bukan hanya kita mengaudit saja, tetapi kita juga harus merekomendasikan ataupun memberikan saran seperti apa bentuk perbaikan yang harus
diterapkan oleh perusahaan ataupun tempat audit kita. Ini adalah bentuk ataupun tahap-tahap dari mengaudit secara umum seperti ini. Nah, di sini yang kedua, pembahasan kedua adalah audit sistem informasi. Jadi untuk audit sistem informasi ini sendiri ada beberapa audit sistem informasi ini bertujuan untuk memeriksa ataupun mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Jadi ada beberapa di sini 6 tujuan yang harus dicapai perusahaan sebelum dilakukan audit. Yang pertama adalah ketentuan keamanan. Ketentuan keamanan di sini ketentuan keamanan, kemudian yang kedua adalah di sini ada beberapa 6 tujuan dari yang harus dicapai oleh perusahaan sebelum dilakukannya audit. Yang pertama adalah ketentuan keamanan. Di sini tentang untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data akses, modifikasi, dan penghancuran yang tidak diotorisasi. Jadi ini adalah harus seorang auditor harus memastikan 6 tujuan ini. Jadi sebelum mereka turun audit harus dipastikan dulu di dalam sebuah perusahaan bahwa peralatan komputer atau program ataupun komunikasi itu sudah tidak harus terjaga dengan baik. Jangan bahasanya jangan diapa-apakan, karena harus real seperti itu terjadi, dan itu juga yang harus akan dilihat oleh seorang auditor. Kemudian yang kedua adalah pengembangan dan akuisisi program. Pengembangan dan akuisisi program ini dilakukan sesuai dengan otorisasi umum ataupun spesifikasi dari manajemen. Jadi harus dibentuk pengembangan ataupun akuisisi program itu perusahaan harus betul-betul terotorisasi dengan baik. Kemudian bentuk spesifikasinya juga sama. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi program. Di sini tentang otorisasi ataupun persetujuan manajemen. Jadi sebelum dilakukan audit harus ada bentuk otorisasi atau bahasanya diizinkan untuk ataupun ada persetujuan akan dilakukan audit oleh pihak manajemen perusahaan. Yang keempat adalah pemrosesan transaksi, file, laporan catatan, dan catatan komputer lainnya harus tepat dan lengkap. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihkan. Jadi harus real seperti itu. Yang kelima adalah data sumber, di mana data sumber ini yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Jadi jika ada sumber yang tidak tepat atau belum diotorisasi sebelum dilakukan audit, sebaiknya pihak perusahaan untuk mempersiapkan ataupun mengotorisasi data-data yang ada sebelum masuk seorang auditor dalam sebuah perusahaan. Jadi betul-betul harus di sumber-sumber yang misalnya tidak ada sumbernya, misalnya transaksi apa yang tidak jelas sumbernya, sebelum diaudit harus dicari tahu sumbernya. Mereka harus mempersiapkan itu semua. Yang terakhir adalah file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Jadi hanya pihak-pihak ataupun admin dalam perusahaan yang tertentu saja yang bisa mengetahui data komputer kayak gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu perangkat lunak audit. Jadi ada istilah perangkat lunak audit di sini adalah CAATS atau Computer Assisted Audit Technique. Di sini merupakan sebuah istilah perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan audit sistem informasi. Jadi di sini CAATS di sini adalah
merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program dalam menjalankan fungsi audit. Di program CATS ini menggunakan spesifikasi untuk menghasilkan sebuah program pengauditan yang dimana menggunakan sebuah salinan atas data asli yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada program misalnya di perusahaan saya dulu tempat bekerja itu dia kan menggunakan aplikasi Faina. Jadi dari pihak auditor di sini harus memiliki salinan untuk data yang ada di data ataupun software yang ada di dalam perangkat komputer itu seorang auditor harus punya. CATS tidak dapat menggantikan pertimbangan auditor atau membebaskan auditor dari fase-fase audit lainnya. Jadi contohnya auditor masih harus menyelidiki hal-hal dalam laporan pengecualian, memverifikasi total terhadap sumber informasi lainnya, serta menguji dan mengevaluasi sampel audit. Ini perangkat lunak audit adalah sebuah perangkat yang membantu, tetapi ada tahap-tahap lain yang tidak tercantum atau tidak menggunakan CATS itu masih pihak auditor masih bisa menggunakan tahap-tahap secara manual bisa. Jadi perangkat ini merupakan perangkat yang membantu saja untuk mengaudit dari sebuah sistem informasi. Oke, di sini CATS ini akan sangat bernilai bagi perusahaan yang memiliki proses rumit, operasi terdistribusi, volume transaksi tinggi, atau memiliki banyak jenis aplikasi dan sistem. Jadi CATS ini tidak semua perusahaan bisa menggunakan. Kalau kayak perusahaan-perusahaan kecil itu tidak perlu menggunakan karena dirasa masih bisa dilakukan audit secara bahasanya saya katakan secara manual ya, dan manual yang biasa digunakan. Tidak perlu harus menggunakan sebuah program ataupun sebuah aplikasi semacam CATS ini. Kalau seperti perusahaan kecil kayak perusahaan-perusahaan CV seperti itu kita tidak perlu menggunakan. Ini hanya untuk perusahaan-perusahaan besar dengan tingkat volume transaksi yang tinggi, kemudian aplikasi yang digunakan pun banyak ya. Jadi kita bisa menggunakan CATS. Jadi tidak semua perusahaan bisa menggunakan CATS. Adapun sini beberapa perangkat lunak yang dikembangkan oleh vendor. Jadi CATS adalah sebuah istilah yang digunakan untuk dalam mengaudit mengaudit sebuah perusahaan ataupun mengaudit sistem informasi. Di sini ada beberapa perangkat lunak yang coba dikembangkan oleh vendor-vendor. Nanti mereka dari aplikasi ini mereka akan tawari ke perusahaan-perusahaan ataupun ke pihak-pihak audit entitas audit. Mereka akan bahasanya mereka akan tawari. Ada beberapa vendor di sini. Perangkat lunak ada audit command language di sini, kemudian quick data analysis and conversion, kemudian interactive data extraction and analyze, kemudian ada active data sampai dengan top CATS. Jadi ini adalah contoh kecil dari perangkat lunak yang ada yang biasa digunakan oleh auditor dalam proses mengaudit sistem informasi ataupun mengaudit sistem keuangan dari sebuah perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada audit operasional sistem informasi akuntansi. Jadi teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional itu serupa dengan audit sistem informasi dan laporan keuangan. Jadi audit sistem informasi ini ditujukan untuk pengendalian internal dan audit keuangan atas output sistem. Sedangkan audit operasional meliputi seluruh aspek dan manajemen sistem. Jadi audit karena kita membahas tentang sistem informasi akuntansi, jadi kita hanya akan membahas tentang audit sistem informasi saja. Jadi
yang melingkupi tentang yang saya sempat bahas tadi ya, yang di pertama tentang audit informasi, tentang audit pengendalian internal, memeriksa pengendalian dari sebuah sistem informasi akuntansi untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan ataupun prosedur pengendalian internal secara efektivitas dalam pengemanan aset. Itu masuk dalam kegiatan audit sistem informasi akuntansi. Kemudian di sini adalah langkah-langkah audit operasional. Yang pertama, perencanaan audit, pengumpulan bukti sampai dengan pengevaluasian bukti, di mana perencanaan audit di sini melingkupi lingkup ataupun tujuan sudah ditetapkan, tujuan sistem dan program audit tentatif. Itu kurang lebih sama dengan pembahasan saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan bukti, di mana memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian, mengonfirmasi prosedur dengan manajemen, sampai dengan observasi fungsi, aktivitas pengoperasian, sampai dengan menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Jadi di dalam pengumpulan operasi sini ketika adanya bukti-bukti dari kegiatan operasi, kemudian kita akan memeriksa kebijakan tersebut sampai dengan kita akan mengkonfirmasi setiap kebijakan-kebijakan apakah sinkron dengan bukti-bukti yang ada, sampai dengan menguji ketepatan atas informasi. Jadi tepat tidaknya sebuah informasi akan kita uji ataupun seorang auditor akan menguji, kemudian atas informasi pengoperasian dan menguji pengendaliannya seperti apa. Ini tentu ini berhubungan dengan pengendalian internal ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, pengevaluasian bukti, di mana auditor mengukur sistem terhadap salah satu sistem yang mengikuti prinsip manajemen paling terbaik. Jadi dalam sistem audit sistem informasi ataupun audit dari sistem keuangan itu kurang lebih sama. Mungkin yang membedakan hanyalah data-data ataupun bukti yang dibutuhkan seorang auditor. Kemudian apa output yang ingin dihasilkan. Jadi hasil audit pun tentu harus kita konfirmasi kembali kepada pihak manajemen perusahaan. Kemudian kita akan memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran untuk bentuk perbaikan bagi perusahaan. Seperti itu ini adalah bentuk dari pengauditan sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan. Gitu. Ini dengan berbentuk berbasis komputer. Jadi berbasis komputer dengan menggunakan sistem ataupun program CATS tadi yang saya sudah jelaskan. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup materi saya tentang pengauditan sistem informasi yang berbasis komputer. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa voice di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.